Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Baik, adik-adik semua, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas kita, ya. Kesepakatan di kelas 6, ya. Jadi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan harus kita taati. Jadi sebelum kita laksanakan dan kita taati, yang pertama kita buat kesepakatan dulu. Jadi semua kesepakatan yang kita buat pada hari ini diharapkan untuk kita laksanakan. Jadi di sini Pak Guru ada siapkan kertas berwarna. Jadi adik-adik diberi kesempatan untuk menulis kesepakatan kelas di kertas ini. Menulis semua kesepakatan kelas yang kamu inginkan dalam kertas yang Pak Guru bagikan ini. Sekarang Pak Guru bagikan kertas. Baik, dari kertas itu sekarang diberi kesempatan untuk menulis kesepakatan kelas menurut kamu semua. Silakan. Sudah semua? Sudah. Oke. Yang berikut saya berikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk menempel hasil kesepakatan kelas yang kamu tulis pada pagi hari ini di papan yang sudah disediakan. Kita mulai dari yang nomor absen pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama. Jadi dari kesepakatan ini kita diharapkan untuk bisa melaksanakan semua kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Jadi itu adalah hasil kesepakatan kita pada pagi hari ini atas kerjasama kita semua. Pak Guru ucapkan terima kasih dan mohon dilaksanakan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua.
kesehatan dan jiwa, mengharapkan kekuatan dapat memperoleh kekuatan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Benar sudah membuka kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Berikut mari kita sama-sama mendengar kata-kata dari kepala sekolah. Sudah sepantasnya dalam perjalanan tugas kita harus melewati banyak kegiatan-kegiatan bermakna, apalagi dengan sekolah kita sudah orang kedua dan orang yang kedua atau kita sungguh-sungguh menekuni proses belajar sahabat kita dalam perjalanan segala kendala-kendala atau segala tantangan yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan bisa berjalan aman, lancar, dan pada akhirnya sukses. Bagi kita semua, apa yang dia keluarkan sehingga bisa menjawab dan membantu dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya, Terima kasih pada saudara kata-kata sebagai penguatan kegiatan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu guru semua, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita semua diajak untuk berkumpul di tempat ini guna mendengar bersama terkait budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita ke depan. Yang pertama, kita harus memahami apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin. Disiplin positif sebagai salah satu wadah dalam menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan. Jadi jika kita mendengar kata disiplin, maka yang terbayang adalah peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara dia berpendapat bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks dunia pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu terkait makna umum dari budaya positif. Dari makna budaya positif ini yang perlu kita terapkan di sekolah kita harus lebih banyak belajar tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebelumnya kita harus bisa meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita sekarang. Apakah penerapannya telah efektif
Apakah penerapannya sudah berpusat kepada guru, sudah berpusat kepada siswa, dan juga lembaga pendidikan pada umumnya? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui rangkaian kegiatan ini, berdasarkan teori kontrol, dia berkesimpulan bahwa 5 posisi kontrol diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol kepada murid. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama, penghukum; yang kedua, pembuat merasa bersalah; yang ketiga, teman; yang keempat, pemantau; dan yang terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, mari kita melihat lebih dalam terkait apa itu penghukum. Apakah selama ini kita masih menjadi seorang penghukum, ataukah kita sudah menjadi pembuat merasa bersalah, ataukah kita sudah menjadi teman bagi siswa kita, sudah menjadi pemantau, atau yang lebih penting lagi, sudahkah kita menjadi seorang manajer bagi siswa kita? Yang pertama, kita mulai lihat dari poin yang pertama, yaitu penghukum. Jadi penghukum di sini, seseorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, atau kita sebagai guru kalau sudah melaksanakan posisi penghukum ini, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Kita harus menggunakan alat untuk menekan murid. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini, dia akan selalu berkata, ikuti aturan saya. Jadi ini adalah penghukum. Atau kamu selalu saja salah. Kita menghukum murid-murid kita. Selain itu juga, kita selalu percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru itu sendiri. Itu adalah fungsi kita sebagai penghukum. Kita hanya melihat cara kita sendiri tanpa melihat kemauan dan apa yang diinginkan oleh siswa kita. Yang kedua, kita sebagai apa yang kedua Bapak Ibu? Kita selain penghukum, kita juga sebagai pembuat merasa bersalah. Apakah ini masih diterapkan dalam di lingkungan sekolah kita, di kelas kita, atau di luar sekolah saat anak-anak kita sedang istirahat? Jadi pembuat merasa bersalah ini, jadi pada posisi ini guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat merasa bersalah ini, dia akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kekeningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kata-kata yang dikeluarkan dia akan lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa atau Pak Guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak Ibu Guru atau Ibu Guru, Pak Guru harus memberitahu kamu ya. Ini adalah kata kita membuat merasa bersalah, seolah-olah kita sendiri sebagai gurunya tidak bersalah, tapi kita berusaha untuk membuat bahwa siswa kita harus merasa bersalah dalam diri. Selain itu juga, bagaimana coba kalau ini orang tua kamu tahu kamu tidak mau belajar? Jadi ini adalah kata-kata yang sering dikeluarkan oleh kita sebagai guru ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Selain itu juga, di posisi ini murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga ya, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Mereka merasa bahwa dirinya sangat salah sekali. Mereka merasa bahwa saya tidak menghargai guru saya. Yang ketiga, posisi kontrol kita guru yang ketiga yaitu teman. Jadi, guru pada posisi ini tidak akan menyakitkan murid kita, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui
persuasif. Posisi teman pada guru dia bisa juga bernilai negatif, bisa juga bernilai positif. Jadi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi guru pada posisi ini biasanya dia akan berkata, ayo bantu demi bapak ya, atau demi ibu ya, ayo bantu, atau ayo ingat, atau kamu ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau kamu ingat tidak bantuan ibu guru selama ini. Jadi hal negatif dari posisi teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu guru teman saya. Itu kalau kita tidak perhatikan mereka lagi suatu saat nanti. Dan pada saat itu juga murid akan merasa dikecewa dan tidak mau lagi berusaha. Dia akan patah semangat murid kita kalau kita tidak memperhatikan dia lagi. Jadi hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut saja. Kalau dia berteman, kalau kita pakai posisi kontrol berteman, maka yang berteman dengan murid kita itu yang diikuti oleh murid. Kalau guru lain tidak berteman dengan murid itu, maka dia tidak mengikuti kita yang lain. Hanya guru yang berteman dengan dia. Sekarang kita lihat di posisi yang berikut kita sebagai guru, yaitu pemantau. Jadi memantau di sini berarti kita sebagai bapak ibu guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita bertanggung jawab terhadap murid kita, terhadap setiap perilaku yang mereka lakukan. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Itu dia menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi sering di posisi pemantau ini kita sering berkata, peraturannya apa? Bagaimana peraturan di sekolah? Kenapa kamu terlambat pagi ini? Apakah kamu pagi ini sudah sesuai dengan peraturan sekolah kita? Atau apa yang telah kamu lakukan? Ini sering kita lakukan juga bahwa kita sudah berada pada posisi pemantau selama ini. Apa yang kamu lakukan tadi? Sering juga kita bertanya kepada siswa-siswi kita, kamu sudah melakukan ini, sanksi atau konsekuensi apa yang harus bapak ibu guru berikan ke kamu atas kesalahan kamu saat ini. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi catatan misalnya di sini hari Senin kemarin dia terlambat, Senin depannya dia tetap terlambat, atau pelajaran 1 dia tidak mengerjakan tugas, pelajaran 2 juga tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai catatan kita dulu untuk bisa melihat bahwa siswa kita ini sudah aktif atau tidak. Jadi posisi ini juga kita bisa menggunakan stiker, catatan dan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon. Kalau kita sering memberi sebuah rangsangan awal atau pembelajaran awal yang menyenangkan murid, maka mereka akan merespon dengan baik apa yang kita sampaikan pada hari itu. Kalau kita membuka pembelajaran kita dengan situasi yang kurang baik, maka dalam pembelajaran itu juga siswa tidak akan merasa nyaman untuk mengikuti. Dan di sini menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru yang harus kita terapkan di sekolah kita, dan kita harus berusaha untuk bisa melakukan ini. Kita sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
menuntun murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan mencari teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi yang kedua tadi. Posisi kedua kita akan kembali ke situ. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi, analisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain. Jadi kata-kata yang sering kita keluarkan pada sesi kontrol kalimat ini, misalnya seorang manajer dia akan berkata apa yang kita yakini. Misalnya kita telah buat keyakinan kelas, apa yang kita yakini pada hari ini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri. Jadi di sini dia ada masalah, ada solusi. Kita harus bisa memberikan kesempatan kepada murid kita untuk bisa bertanggung jawab. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, bukan untuk mengatur perilaku situasi kita, tapi kita bertugas untuk membimbing murid hingga dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Misalnya yang kelompok yang lebih pintar di kelompok yang lain, kelompok yang kurang pintar atau yang pengetahuannya di bawah rata-rata kita kelompok yang lain. Jangan kita pisahkan murid kita pada kelompok ini sendiri. Itu. Tapi tugas kita sebagai guru adalah kita membalikkan murid tersebut ke kelompoknya agar dia lebih baik dan lebih kuat lagi. Kita samakan sama murid kita, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang kurang pintar, tapi kita harus samakan semua. Bagaimana saja cara kita untuk bisa memastikan murid sehingga dia bisa lebih baik dan lebih kuat lagi.